Selamat malam, senang sekali kami berdua kembali ke hadapan Anda tentunya di acara Kata Dokter versi hari malam Minggu, hari Sabtu ya. Sabtu malam Minggu dan tentunya pemirsa hasil kerjasama antara BNPB dan juga JAK TV ya. Nah, pemirsa pasti pernah mendengarkan awal-awalnya itu kalau bicara mengenai pandemi COVID-19 ini ya. Tapi jangan lupa sama ingat pesan ibu juga ya pasti ya. Itu dulu deh barangkali ingat pesan ibunya dulu. Iya. Yang 3M. Satu. Pakai masker, jaga jarak. 2, 3, cuci tangan pakai sabun. Sama dan tambahannya ada jangan berkerumun. berkerumun. Betul. Nah pemirsa, di awal-awal pandemi COVID-19 kita sempat mendengar katanya kalau anak-anak itu agak-agak kebal terhadap COVID-19. Wah udah seneng banget loh kita. Termasuk saya yang masih punya anak kecil. Dokter Boyko cucunya juga banyak. Ya kan ya dok ya? Nah tapi kemudian terbantahkan. Dan bahkan katanya. Itu yang bikin jadi stres lagi nih. Betul. Jumlah kejadian malah kematian katanya kalau nggak salah ya. Untuk di Indonesia itu anak-anak yang COVID itu lebih banyak. Dan yang kena juga lebih banyak, benar apa tidak? Kita tanyakan sama narasumber kita hari ini ya. Dan kita punya narasumber ya, Dr. Purung M. Silalahi, dari spesialis anak tentunya dari Rumah Sakit Tambak. Ibu dan anak Tambak. Nah, nggak jauh-jauh amat nih ya. Selamat malam dok, terima Selamat kasih loh malam. malam minggu Selamat malam. sudah menyempatkan diri untuk mencerahkan kepada masyarakat khususnya Kebayang ya, biasanya di pandemi kan COVID ini. kalau malam minggu itu nyantai-nyantai begitu ya. Tapi ini ada ilmunya kan juga lumayan, nyantai juga. Kok kita ngobrolnya juga santai. Tapi sebelumnya dok, dijawab dulu ya dok ya, betul nggak sih dok? Kan dulu awal-awal kita nyangkanya kan kalau anak lebih kebal, betul ya dok ya? Salah ya dok pasti? Salah. Ternyata Dulu, Jadi lebih kebal. rentan justru anak dibandingkan dengan usia sampai 59 itu. Ya, jadi dulu awalnya kan kita mungkin belum melihat kasus anak ya. Dia fokus kepada orang dewasa. Nah, ternyata bermuncullah ini anak-anak ini. Nah, di Indonesia, di Asia Pasifik malah justru Indonesia paling banyak loh. Di Asia Pasifik kasus COVID di anak itu lebih tinggi, paling tinggi di Indonesia. Iya, betul. Pertanyaannya, tapi kalau di anak-anak itu bikin fatal apa tidak dok? Bikin kematian nggak dok? Iya, saya beberapa kasus ada, tapi memang untuk kematiannya jarang ya. Agak berkurang, tidak seberat pada dewasa. Mungkin apalagi dewasa di manula gitu ya, di lansia. Lebih cepat mereka. Anak-anak ini mungkin, nah ini kan kita belum pasti juga ya. Apakah itu memang karena reseptornya atau bagaimana, atau memang imunitasnya lebih baik daripada orang tua. Nah, sampai sekarang kita belum dapat memastikan ini kenapa sih. Nah, kasus ini pun banyak tinggi pada Indonesia ini. Apakah kita lalai melindungi anak? Data juga kan ya. Selama ini kan fokus pada dewasa. Jadi anak Jadi kita. paling banyak Indonesia kan? Iya, Asia Pasifik. Oke. Ya, jadi kita agak khawatir juga. Kemarin kan mau masuk sekolah, ya jangan, kita nggak berani. Dari dokter anak itu tidak boleh. Ya. Kita ulang pemirsa. Pertama udah salah nih, kita nyangkain anaknya lebih kebal daripada kita, udah salah lewat. Ternyata anak-anak juga banyak kasusnya di Asia Tenggara, Indonesia juaranya. Asia Pasifik ya. Kita sedih banget ngomong juara tuh juara yang nggak enak kan ya sebetulnya ya. Oke. Tapi kemudian ada agak leganya adalah ternyata kalau kasus kematian fatalistiknya itu dia lebih rendah jika dibandingkan sama lansia atau orang-orang yang dengan komorbid dengan penyakit. Maksudnya penyakitnya itu penyakit orang tua tuh memang biasanya ya, dari hipertensi, diabetes, jantung kan orang tua semua ya. Nah, kenapa kira-kira tadi sampai lebih rendah kematiannya? Daya tahan tubuh kah? Mungkin ya, itu kan belum ada jurnal-jurnal yang sampai ke situ belum. Terus angka kematian juga di Indonesia dibandingkan Asia Pasifik lebih rendah? Enggak, kematian tinggi. Fatality rate-nya kan tinggi kita. Kalau itu sih bicara itu sih lain ya dok ya. Karena memang kalau yang ngomongin Asia Pasifik, Asia Tenggara, kita memang nggak bisa dibandingin langsung nih pemirsa. Bukan belain Indonesia, bukan pemirsa. Tapi kan pada dasarnya gini, ya jumlah penduduknya 250 juta. Yang sana penduduknya barangkali cuma 50 juta. Ya beda, ya pastinya ya dok ya. Tapi lebih jauhnya tadi penting deh dokter Pulungan cerita kepada kita. Jangan-jangan kasus anak di kita itu banyak karena kita lalai melindungi anak. Itu penting banget nih pemirsa. Betul. Apa salah satu kelalaiannya yang mungkin bisa dokter jelaskan kepada pemirsa supaya kasus anak-anak itu tidak meningkat jumlahnya? Iya, perlindungan terhadap anak tentunya. Apa misalnya anak-anaknya tidak dikasih masker? Iya, itu juga daya tahan tubuhnya juga kan terpengaruh. Perlindungan, tidak pakai masker. Dulu kan orang yang pakai masker itu kan hanya orang dewasa dianjurkan. Dulu malah apabila Anda tidak sakit tidak perlu, kan begitu dulu. Nah, saya bingung loh, kok bisa waktu itu. Dulu saya udah berpikir loh, kok kenapa dibatasin pakai masker? Kan waktu itu kan masker medisnya diborong banyak orang. orang. Betul, tapi kan tidak boleh dong begitu kan. Artinya itu waktu ilmunya masih kurang kayaknya dok ya. Tapi kita
harusnya dokter ditanya dulu kan, kenapa sih mereka buat satu keputusan, ya sudah, nggak, yang orang tertentu aja pakai masker, kan enggak. Ya kan? Jadi ternyata sekarang akhirnya semua diwajibkan. Nah itu perlindungannya satu, itu ya. Nah perlindungan pakai masker, artinya 3M tadi lah untuk anak-anak ini kan sampai saat anak-anak ini. juga menjaga jarak, itu Iya, terus ya. Betul. Nah, jadi balik lagi ya pemirsa ya, bahwa dikatakan kita jangan-jangan abai nih terhadap melindungi anak kita. Ya. Yang paling gampang deh, kita ke mall rame-rame, udah tahu nggak punya maskernya itu masker orang dewasa semua, dipakein ke anaknya, jatuhan aja dulu maskernya ya dok ya, ya pastilah. Bapak ibunya terlindungi, anaknya tidak terlindungi. Terus jalan-jalan ke tempat, wah macam-macam deh, udah ngomong wisata nih udah banyak banget, lupa. Atau kadang-kadang gini, bawa bayi loh dok. Saya tuh suka yang stres gitu, aduh bayinya dibawa. Nah gimana cara melindungi bayinya ya? Karena masker juga kan susah kadang-kadang masker anak. Kan nggak mungkin, kan nggak boleh pakai masker ya dok? Boleh nggak dok? Anak nggak bisa ya dok? Gini, jadi kan dari IDAI itu ya, Ikatan Dokter Indonesia, semua harus pakai masker. Tentu kita lihat ini usia berapa. Nah kita ada kriteria. Apabila anak di bawah 2 tahun, kita tidak mengajukan masker, pakai face shield aja seperti tadi. Face shield aja. Face shield jadi boleh ya? Boleh. Jadi kan anak melindungi mata juga. Kalau bayi sih rata-rata masih tutup mata ya. Hidung yang penting kan. Ini kan lihat hidung juga. Nah, kalau di atas 2 tahun boleh pakai masker seperti ini. Kenapa? Kalau anak 2 tahun itu masih pertumbuhan otak ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya masih berkembang. Jadi jangan sampai dia hipoksia, kurang oksigen. Jadi artinya kita tidak boleh menutup seutuhnya pada anak di bawah 2 tahun. Berarti cut off-nya di umur 2 tahun. Ya. Di bawah 2 tahun nggak ada pakai masker nih pemirsa, anak-anak pakaiin face shield. Tapi face shield-nya juga hati-hati nih milihnya ya. Ada yang berlubang atasnya, ada yang tidak berlubang. Ya. Kita usahakan yang tidak berlubang dong dok, harusnya Iya ya. ya, seperti yang tadi itu. Jadi di atas itu tertutup. Nah seperti yang tadi itu kita akan tahan dulu di situ. Jadi dokter Pulungan ini punya dokter Pulung. Oke, dokter Pulung ini punya satu face shield yang kayaknya lebih pas lah. Supaya contohin. Nanti kita kasih lihat ya pemirsa, tapi jeda dulu. Dan tentunya pemirsa kita juga akan tanya, apakah memang kalau yang di atas 2 sampai 5 tahun pun boleh menggunakan face shield? Setelah jeda yang berikut ini tetap di Kata Siapa? Kata dokter.